Mungkin kita pernah ngalamin hal yang sama. Saya pernah dapat promo satu produk, diskon 50%. Atau ada yang buy one get one free. Kemudian ketika kita datang ke showroomnya, ke outletnya, kita nyari-nyari di sana nggak ada yang diskon. Cari di sebelah sudut sini tidak ada ternyata yang diskon. Ketika ditanyakan ke petugas penjaga toko tersebut, Mas, di mana yang diskon 50%? Oh itu Kang, yang di meja. Jadi ada meja kecil, di sana mungkin ada sekitar 10-an produk. Nah yang ini diskon 50%. Nah mungkin teman-teman pernah ngalamin hal-hal serupa ketika kita diiming-imingi sesuatu yang menarik, ketika kita datang ternyata tidak semenarik promonya. Nah ini satu fenomena yang akan kita ulas di satu kisah berikut. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Assalamualaikum, selamat datang orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang keren di channel Ceritain. Channel yang menghadirkan kisah-kisah dan cerita-cerita ringan yang mudah-mudahan bisa membawa inspirasi ke dalam kehidupan kamu semua. Silakan bagikan semua konten, kisah dan cerita di channel ini. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi kepada keluarga Anda, tim Anda, peserta didik Anda atau siapapun yang mudah-mudahan bisa mendapat manfaat yang sama dari konten-konten yang dihadirkan di channel ini. Oke, kisah kita kali ini diambil dari kisah mitos dari mitologi Yunani. Jadi ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini kerajaan besar. Kerajaan Yunani besar bernama Kerajaan Sparta. Nah, Kerajaan Sparta ini memang berambisi dia untuk menguasai semua belahan dunia. Bahkan hampir semua kerajaan-kerajaan, daerah-daerah pada masa itu, di cerita itu ya, telah dikuasai. Nah di kisah ini tinggal satu kerajaan. Kerajaan ini bernama Troy atau Kerajaan Troya. Di mana kerajaan ini sudah berpuluh tahun diserbu, ditaklukkan, tapi kemudian si kerajaan ini tidak pernah bisa ditembus bentengnya oleh Kerajaan Sparta. Nah, singkat cerita pada satu kesempatan si Raja Sparta ini kemudian mencari siasat, mencari sebuah tipu muslihat, satu siasat untuk mencari cara bagaimana caranya menembus benteng Troya yang terkenal sangat kokoh. Bahkan puluhan tahun, kalau kerajaan lain diserang, ditaklukkan itu hanya dalam waktu singkat oleh Kerajaan Sparta ini kemudian takluk. Ini kerajaan Troya ini sudah berpuluh tahun perang, tapi belum pernah bentengnya itu bisa ditembus oleh si kerajaan Troya ini. Kemudian si rajanya ini memanggil penasehat-penasehat, memanggil para ahli, kemudian berdiskusilah mereka. Sehingga tercetuslah satu siasat busuk, satu siasat yang sangat licik dari seorang raja Sparta, yaitu mereka sepakat untuk membuat sebuah patung kuda yang terbuat dari kayu yang ukurannya sangat besar sekali. Ya, perlu jadi catatan juga di kisah ini bahwa rakyat Troya, bangsa Troya ini yang akan mereka serang ini, yang akan mereka taklukkan, mereka mempunyai satu keyakinan bahwa ya mereka ini sangat mengagungkan kepada hewan kuda. Jadi semacam satu kepercayaan di mana kuda ini diperlakukan seperti ya sesuatu atau makhluk yang sangat dimuliakan, sangat dihormati. Sehingga begini, dibuatlah sebuah patung kuda yang sangat besar. Sebuah patung kuda terbuat dari kayu yang sangat besar.
yang ternyata ini siasat liciknya tuh seperti ini. Si Raja Troya ini kemudian memasukkan ke dalam patung kuda yang besar ini pasukan-pasukan atau prajurit-prajurit Sparta yang disusupkan ke dalam patung ini. Patungnya sangat besar, bisa muat sekitar mungkin puluhan bahkan mungkin 100 orang prajurit Sparta yang siap jadi bagian tipu muslihat dari si Raja Sparta ini. Ceritanya, kemudian si patung kuda ini dijadikan persembahan kepada kerajaan Troya sebagai satu simbol bahwa mereka sudah ingin mengakhiri peperangan. Jadi mereka ingin mengajak berdamai, kemudian dipersembahkanlah satu persembahan berupa patung kuda, di mana tadi kerajaan Troya bangsanya itu sangat menghormati kuda. Jadi disimbolkan bahwa simbol perdamaiannya dengan mereka mempersembahkan sebuah patung kuda. Nah, dibawalah si patung kuda ini ke depan benteng Troya. Dibawa kemudian diletakkan dengan sebuah isyarat diberikan kepada si penghuni benteng bahwa kerajaan Sparta ingin berdamai. Kita ingin mengakhiri perang. Kita ingin berdamai, kita hidup bersahabat. Nah, ini persembahan dari kami, bentuk perdamaian, sebuah patung kuda yang sangat besar. Nah, apa yang terjadi? Rakyat Troya kemudian bersama rajanya tanpa mempunyai pikiran yang pikiran-pikiran aneh, pikiran-pikiran curiga, langsung menerima persembahan yang disimbolkan sebagai simbol perdamaian ini, patung kuda besar ini diterima, kemudian dibawa masuk ke dalam benteng, dibawa masuk sampai ke alun-alun kerajaan atau ke tempat yang sangat strategis di kerajaan tersebut. Nah, rakyat Troya bersama rajanya, karena peperangan sudah usai, mereka percaya bahwa kerajaan Sparta sudah mengakhiri perang, mereka sudah hidup damai, tidak ada lagi peperangan. Malam hari itu, setelah siangnya mereka mendapatkan hadiah patung kuda, malamnya mereka berpesta pora. Malamnya mereka berpesta, mereka minum-minum, mereka makan-makan, menari dan sebagainya, berpesta pora sampai mereka dalam kondisi yang sangat-sangat lalai, sangat-sangat tidak siap untuk menerima satu serangan dari musuh. Mereka semua dalam keadaan sangat tidak siap. Berpesta pora, bahkan hampir semua prajuritnya dalam keadaan mabuk. Apa yang terjadi? Sudah kita bayangkan, sudah kita bisa tebak. Dari patung kuda yang sangat besar tadi, kemudian keluarlah satu demi satu pasukan Sparta. Keluar dengan membawa senjata lengkap, membawa peralatan perang lengkap. Kemudian mereka melakukan serangan. Prajurit yang sedang berpesta pora kemudian mereka serang. Benteng kemudian mereka buka dari dalam. Dan pasukan Sparta yang sudah bersiap menunggu di luar benteng kemudian merangsak masuk ke dalam benteng dan memporak-porandakan isi kerajaan. Apa yang terjadi? Apa kisah selanjutnya? Kerajaan Troya yang berpuluh tahun ditembus tidak tembus, diperangi tidak juga kalah, hanya butuh satu malam kerajaan Troya ini rata dengan tanah, terbakar, hancur, dan rakyatnya binasa. Rajanya pun terbunuh. Inilah kisah kuda Troya yang sudah diangkat di beberapa film Hollywood. Salah satunya dengan judul, kalau tidak salah, Troy, dibintangi oleh Brad Pitt tahun 90-an. Nah, kisah ini, teman-teman, kisah ini mengajarkan kita atau memberikan pesan kepada kita bahwa ada loh satu pola mungkin diterapkan hari ini di berbagai
kondisi, di berbagai tujuan, di mana ada satu iming-iming yang dipersiapkan kepada satu target tertentu. Katakanlah kalau bisnis itu customer, jika politik ini adalah rakyat yang siap memilih atau siapapun gitu ya. Dibuatlah sebuah iming-iming promo program yang seolah-olah itu sesuatu yang sifatnya manfaat, sifatnya dia mempunyai nilai yang membahagiakan, nilai sesuatu yang menguntungkan bagi yang mengambil promo tersebut atau program tersebut. Tapi ternyata dari kuda Troya ini ada pembelajaran di mana banyak loh pola-pola seperti ini. Ada iming-iming disiapkan kepada target tertentu, kemudian ketika target mengambil, target masuk ke dalam perangkap iming-iming ini, ternyata di balik itu semua ada jeratan-jeratan, ada jebakan-jebakan yang siap menerkam, yang siap menghancurkan, atau yang siap memberikan kerugian di balik keuntungan yang tadi dijadikan iming-iming. Nah teman-teman, ini satu pola yang sebenarnya ini sangat usang. Jadi jika ada satu brand atau satu platform atau satu kandidat pejabat yang masih menggunakan pola memikat targetnya dengan cara kuda Troya ini, diiming-imingi, kemudian ketika target sudah mendekat diberikan sesuatu yang seolah-olah bernilai, tapi kemudian di balik itu ada sebuah kerugian, ada sesuatu yang menjerat, menjebak. Nah inilah pola kuda Troya ini. Sepertinya sebuah keuntungan. Bagi bisnis mungkin sebuah keuntungan. Customer diambil, didatangkan, kemudian ditawarkan satu produk yang seolah-olah dibikin sebuah rekayasa program, rekayasa promo, buy one get one free atau diskon 50%. Tapi ternyata ada gimmick-gimmick di belakangnya yang membuat setelah customer itu kemudian mengambil produk tersebut, memutuskan membeli, atau si rakyat memutuskan mencoblos, setelahnya mereka menyesal. Kemudian, oh ternyata diskon 50%-nya itu setelah pembelian pertama yang tidak diskon. Itu sudah banyak dan kita mafhum sekali dengan praktek-praktek seperti itu. Oh ternyata yang diskon 50%-nya itu hanya beberapa item saja, dan itu pun sebenarnya item-item yang tidak disukai, bahkan barang-barangnya memang sangat tidak diunggulkan di produk tersebut. Ini satu pola yang percayalah ke depan akan jadi bumerang bagi siapapun yang melakukannya. Mungkin hari ini kita untung, mungkin brand tersebut untung, platform tersebut untung, pejabat tersebut untung. Mereka mendapatkan suara, mereka mendapatkan pembeli, mendapatkan keuntungan, mendapatkan konversi. Tapi di kemudian hari customer akan mulai paham, mulai sadar. Dan ketika ada kesempatan lain, ada produk lain yang lebih jujur, lebih bervalue, atau ada kandidat pejabat lain yang lebih jujur, lebih mempunyai kapabilitas, mereka akan meninggalkan platform tersebut, brand tersebut, produk tersebut, pejabat tersebut. Jadi yakinlah teman-teman semua bahwa pola kuda Troya ini sudah usang dan memang seharusnya sudah ditinggalkan. Jadi jangan lagi kita melakukan praktek-praktek yang di kemudian hari pasti akan menjadi satu kemudorotan atau satu kerugian yang akan menimpa kita. Hari ini kita untung, dapat traffic banyak. Hari ini kita untung, dapat suara banyak. Satu hari orang akan melihat kita, orang akan menilai kita, orang akan menilai bisnis kita, dan cepat atau lambat kita akan ditinggalkan oleh khalayak, ditinggalkan oleh mereka. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman, orang-orang hebat, mari kita hadirkan pola-pola mengajak target, baik dalam bisnis, dalam politik, ataupun dalam hal-hal yang lain, dengan cara-cara yang lebih bermartabat dan lebih jujur.
karena itu yang akan membuat kita akan terus dirasakan value-nya, dirasakan manfaatnya. Jika ada produk yang baik, sampaikan dengan cara-cara yang jujur. Biarkan customer memilih produk kita dengan sadar sepenuhnya, tanpa jebakan-jebakan, sehingga sampai kapanpun mereka akan menilai kita sebagai orang yang jujur, sebagai bisnis yang jujur, praktek politik yang jujur. Kita akan terpelihara bisnisnya, akan terpelihara nama baiknya, martabatnya, kehormatannya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. Oke, itu kisahnya. Oke, seperti biasa, jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti tadi, silahkan dukung kita dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, itu saja. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum.